Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Aldi Madang Dolan ya. Hari ini kita berada di Sidoarjo ya, di depan Lumpur Lapindo, Danau Lumpur Lapindo. Nah, ke sana kalau ke sana ke arah Malang, Pasuruan, kalau ke sini ke arah Sidoarjo. Nah, hari ini kita bakalan lintas kota Sidoarjo. Bagaimana untuk perjalanannya? Ikuti perjalanan saya. Ini di kanan ini ada Lumpur Lapindo ya, teman-teman ya. Ini kita bakal lintas kota Sidoarjo. Kita sepil tipis-tipis kotanya. Nah, ini adalah bundaran di Tanggulangin ya. Apa namanya bundarannya ya? Saya kurang tahu. Itu tadi kalau ngiri ke arah jalan arteri Porong ya. Kita lurus. Ini hari Minggu ya teman-teman ya, tanggal 16 November tahun 2025. Ini pemandangan di sepanjang mau masuk kota Sidoarjo. Cukup ramai di hari Minggu. Jadi ini di daerah ini ya, Candi ya, Tanggulangin, daerah Tanggulangin. Jadi Lumpur Lapindo itu juga memakan sebagian kecamatan Tanggulangin teman-teman. Jadi ini yang mengarah ke Surabaya ini lumayan padat, padahal sudah ada tol ya, tapi di sini itu tetap padat ya. Mungkin yang dari arah-arah Pasuruan, Malang kayak gitu yang budgetnya hemat lewat bawah. Karena kalau hari Minggu tuh nggak sebegitu padat teman-teman, jarang ada kemacetan. Jadi buat temen-temen ya yang nggak lewat tol, itu sebenarnya jalur di arah Malang maupun dari arah Banyuwangi itu kalau mau ke Surabaya lewat non tol itu sebenarnya nggak terlalu membingungkan ya. Sesekali persimpangan yang agak membingungkan itu ada di Pasuruan. Yang di Pasuruan kota dan Gempol kalau dari arah Banyuwangi. Kalau dari arah Malang sih nggak ada ya, cenderung lempeng aja. Kalau dari mungkin di Kejapanan situ yang putar-putaran itu, seluruhnya sih lempeng aja, lurus.
jadi enak jalannya teman-teman, nggak begitu bulat. Cuman bagi yang kurang tahu kadang ya kesasar, tapi ya nggak masalah sih, paling kesasarnya nggak jauh-jauh. Nah ini ada gerbang, ini menandakan masuk ini perkotaan Sidoarjo, sorry, kok Pasuruan, Sidoarjo. Jadi di sini tuh udah cukup lengkap, udah layak lah disebut sebagai kota. Nah, dari kanan tadi, kalau ke kanan ke arah Lingkar Timur ya. Lingkar Timur itu jalan alternatifnya agar tidak lewat kota Sidoarjo. Jadi sebenarnya Sidoarjo ini kalau saya ini ya, kalau tak perspektifku sendiri itu Sidoarjo ini adalah kota terpadat nomor 2 setelah Surabaya, asal nggak ditutupi Surabaya ya. Jadi orang kan kadang-kadang nyebutnya Surabaya Malang gitu kan, oh nomor 2 terpadat Malang gitu. Kalau bagiku sih ya Sidoarjo ini menurutku lebih padat daripada Malang. Karena di sini pendatangnya tuh lumayan banyak. Ya, kita nggak hitung penduduk ya, tapi kita hitung itu total keseluruhan yang orang yang tinggal di sebuah wilayah itu. Kalau di sini pendatangnya lebih banyak daripada Malang soalnya. Nah, ini ngiri ke arah Pasar Larangan. Nah, nanti kita lurus ya. Ngiri ini ke arah Pasar Larangan. Ini kondisi dari kota Sidoarjo itu sendiri cukup lumayan bersih, rapi. Kalau di kotanya ya, di poros utamanya. Jadi hari-hari itu merasakan macet di Sidoarjo itu adalah hal yang biasa teman-teman. Nah kanan ini ada UMSIDA ya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah ini bangunan besar itu seperti masjid. Nah di kiri ini ada pembangunan dari Rumah Sakit Notopuro. Ini RSUD-nya Sidoarjo Kota ya. Jadi baratnya Sidoarjo ini kayak Tangerang teman-teman. Jadi ketutup Surabaya. Padahal kan setiap wilayah kan berhak ngeklaim ini apa prestasi daerahnya atau mungkin ciri khas daerahnya. Dan rata-rata Sidoarjo itu ciri khasnya itu ketutup sama Surabaya kayak gitu. Nah makanya Sidoarjo itu butuh branding, nggak di bawah bayang-bayang Surabaya. Harapanku sih kedepannya kayak gitu ya. Jadi orang itu lebih kenal Sidoarjo gitu. Karena orang selama ini kalau ditanya itu, padahal dia bekerja di Sidoarjo, tempat tinggal Sidoarjo. Tapi kalau orang-orang daerah pinggiran tuh kalau ya butuh mau kemana, balik ke Surabaya gitu kadang. Padahal rumahnya di Sidoarjo. Aku pun kalau ditanya tuh ya
aku ya tak jawab Sidoarjo gitu, meskipun kerjaku tinggalku di daerah Sedati, ya tak jawab balik ke Sidoarjo gitu, biar orang-orang itu tahu, kenal gitu sama Sidoarjo. Jadi Sidoarjo itu punya branding tersendiri teman-teman ya, biar nggak dibawa bayang-bayang Surabaya kayak gitu. Karena aku kasihan kadang lihat teman-teman tuh yang kuliah di luar kota itu ditanya Sidoarjo dia apa, Sidoarjo dia apa, kadang kan kayak gitu. Padahal ya banyak Sidoarjo itu. Ya kalau dari segi wilayah, meskipun pengelolaannya milik Surabaya, ya Bungurasi sama Bandara Juanda itu kan ya di Sidoarjo kayak gitu. Meskipun pengelolaannya ya milik Surabaya gitu. Dikira itu Sidoarjo itu kota sepi ya. Padahal kota padatnya kayak gini, gudang 1000 industri, pergudangan kayak gini. Nah ini kalau ngiri ke pasar Larangan ya, tapi nggak boleh karena searah jalannya, kita ke kanan teman-teman. Ya harapanku sih, meskipun aku bukan warga asli sini ya, kedepannya tuh Sidoarjo itu bisa mempunyai branding lah. Jadi orang-orang itu tahu, wah Sidoarjo itu punya ini gitu, punya ciri khas seperti ini, punya makanan khas seperti ini kayak gitu. Biar orang pada penasaran dan berdatangan kepada Sidoarjo gitu. Di sini nggak usah diundang aja, pendatangnya udah banyak, apalagi dipromosikan. Cuman ya itu tadi, biar intinya nggak ada bayang-bayang di Surabaya teman-teman, di bawah Surabaya kayak gitu. Misalnya, oh nutup, nggak ada stok. Kanan ini ada ini loh, Benang Raja. Tuh kalau cari-cari kain atau pakaian murah di situ. Nah, ini pertigaan ini kita kan searah teman-teman. Kalau kanan ke Surabaya ya, Surabaya atau putar balik Pasuruan, kalau ngiri ke arah Sukodono. Kita coba kiri dulu ya. Yang kiri ini ada Ramayana ya, Plaza Sidoarjo. Nah itu ada event ya ke Ramayana teman-teman ya, ada kuliner mungkin. Tuh nggak tahu aku teman-teman ya, gedung apa itu ya, tinggi apartemen apa ya? Oh, Sun City. Oh ini salah satu mall dengan apartemen, Sun City Plaza. Banyak teman-teman, kalau Sidoarjo itu mallnya banyak. Ini di Jalan Pahlawan, Kota Sidoarjo. Ini hari Minggu ya, lumayan padat. Kurang lebih sekitar pukul berapa ini ya? Pukul setengah 9. Di kanan ini adalah Gelora Delta ya, kandang Deltras.
Gelora Delta Sidoarjo. Kenapa Sidoarjo disebut sebagai kota Delta? Ya karena itu ya teman-teman ya. Ya karena dia punya delta. Tempatnya di delta itu, delta sungai. Nah, ini kalau di sini kita harus putar balik ya. Ini yang rawan macet di sini teman-teman. Jadi sering macet karena putar balik numpuk di sini. Lumayan padat ya, tumpuan di sini ya, tumpuan putar balikan ya. Ini maksudnya niatnya ini ngurangin macet yang di dekat tol itu. Cuman ya macetnya pindah ke sini. Ini banyak orang-orang jualan ya teman-teman ya di sini ya. Ini bundaran itu ada stadion Gelora Delta. Kiri ini ada Luminor ya, Luminor Hotel. Nah di kanan ini ada ini ya, gerbang tol Sidoarjo atau mungkin exit tol Sidoarjo. Dia ada di situ. Nah di kanan ini ada Lipo Plaza, Lipo Plaza Sidoarjo. Ini atas ini ada tol Surabaya Malang ya, atau Surabaya Probolinggo. Kita putar ini ya teman-teman ya, di Kahuripan ya. Soalnya kalau sudah ke sana lurus sana itu nggak ada apa-apa ya. Kalau lurus ke sana tuh ke arah Sukodono teman-teman. Kita putar balik aja di sini, Kahuripan Nirwana. Ini salah satu perumahan elit yang ada di Sidoarjo teman-teman. Ya, kita putar balik kiri ke arah kota tadi.
Jadi Sidoarjo itu kotanya nggak ini ya, nggak luas tapi panjang. Dan padat katanya teman-teman. Ya kalau dibanding Malang mungkin ya lebih padat Sidoarjo. Ini ada Lipo Plaza Sidoarjo. Nah ini adalah ini ya, gerbang tol Sidoarjo. Enak ya, gerbang tolnya di dalam kota. Jadi yang bagi tinggal di Sidoarjo kota itu nggak bingung kalau mau kemana-mana karena dekat dengan exit tol dan gerbang tol. Kiri ini ada Gelora ya, stadionnya Sidoarjo. Nah ini stadion Sidoarjo Gelora Delta. Jadi mungkin kedepannya ya, mungkin Sidoarjo ini akan menjadi sebuah kawasan ini ya, metropolitan. Karena ya penduduknya itu cukup padat dan salah satu kota satelitnya Surabaya atau kota penyangganya Surabaya ini ya Sidoarjo ini. Makanya mungkin harusnya di sini tuh banyak diprioritaskan proyek-proyek ini ya, ibu kota ya, biar nanti, karena Sidoarjo ini udah padat ya dibanding Gresik itu. Kalau mau pembangunan itu lebih mudah di Gresik. Gresik itu luas dan masih enak untuk ditata. Kalau Sidoarjo ini udah padat teman-teman. Sidoarjo itu makanan khasnya ini teman-teman, apa? Bandeng ya. Bandengnya tuh enak. Dan lontong Kupang. Aku tuh pernah makan lontong Kupang di Jember dulu itu, cuman ini teman-teman nggak masuk, nggak cocok di lidahku. Tapi setelah makan lontong Kupangnya Sidoarjo kok jadi enak, kok jadi cocok di lidahku. Berarti ya memang masakan lontong Kupang itu yang khas rasanya itu ya memang di Surabaya ini teman-teman. Ini kalau ngiri ke arah ini ya, apa, ke arah alun-alun bisa. Kemudian ke arah ini, arah Surabaya bisa, nanti tembus-tembus jalannya. Ini udah masuki jalan searah. Ini kalau nganan ke arah Pasuruan Malang, kita ke kiri.
kita ke kiri. Ini hari Minggu ya, nggak terlalu padat ya. Coba hari biasa itu daerah sini tuh udah lumayan ramai. Nggak macet tapi ramai. Macet-macetnya nanti sudah kalau sampai Buduran, sampai Gedangan, Waru itu baru macet. Kalau di sini ya ramai aja. Nah, di kiri ini ada alun-alun ya, alun-alun yang sedang progres diperbaiki. Nah, ini alun-alunnya Sidoarjo, ada Monumen Jayandaru itu lagi diperbaiki. Ini banyak orang-orang yang lagi bersantai-santai di hari Minggu. Kanan ini ada Hartono Mall. Lagi ini teman-teman, lagi direvitalisasi alun-alunnya. Nah, ini jalan dari kiri ini tembusan dari Gelora Delta tadi ya. Tadi kan di Gelora Delta ada persimpangan. Ya, beginilah kondisi di hari Minggu. Kota Sidoarjo cukup ramai. Ya, kalau orang-orang yang banyak uang sih ya liburan keluar kota. Kalau yang kita gaji UMR ini ya di dalam kota aja, tidak usah kemana-mana. Jalan-jalan dalam kota aja nih. Nah, di depan itu ada flyover. Flyover apa ya namanya teman-teman ya? Aku bukan orang asli sini, jadi nggak terlalu tahu titik-titiknya ini. Flyover. Nah, ini adalah flyover ya. Di bawahnya ini ada lintasan kereta api. Kalau nggak dibuat flyover ini macet. Ini cukup panjang flyovernya teman-teman. Ya, kanan kita ini ada ini rel kereta api. Juga dari arah Surabaya ya juga cukup ramai ya teman-teman ya, hari Minggu ya. Mendekati akhir bulan. Ini kita sudah memasuki wilayah ini ya teman-teman ya. Memasuki wilayah Buduran. Buduran. Ini kalau udah di sini tuh banyak kanan kiri tuh pergudangan teman-teman. Perusahaan-perusahaan besar kayak ini apa namanya,
Mas Pion, ada Java kayak gitu. Mungkin yang ini apa naik kereta juga sering lihat ya, banyak pergudangan di sini, banyak industri besar lah. Nanti kita akhiri di depan sana ya teman-teman ya. Jadi ini terima kasih yang udah nonton vlogku. Tetap dukung ya channel ini untuk like, share, dan subscribe. Oke, kita akhiri di depan sana. Terima kasih, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.